Tuhan Yesus dengan luar biasa. Percayanya begitu luar biasa. Bukan menolong sanak familinya, bukan untuk menolong anaknya, bukan untuk menolong dirinya naik pangkat. Tidak, datang kepada Yesus untuk minta tolong hambanya yang pembantunya. Nah, orang yang hanya mengandalkan iman, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tidak. Aku sudah melayani, sudah berkorban tenaga dan waktu dan keuangan, tapi bukan itu yang diselamatkan. Buat kami yang percaya kepadamu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu. Kami sudah menyembah-Mu. Kini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Urapi kami Roh Kudus, terlebih urapi hamba-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu, biar kuasa firman-Mu nyata buat kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Berfirmanlah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bahwa benar bahwa mujizat itu masih nyata sampai sekarang. Allah yang gak pernah berubah, Allah yang kekal dulu, sekarang, dan selamanya. Sebelum Yesus datang ke dunia, mujizat sudah ada. Bahkan Yesus datang ke dunia, mujizat sudah jelas. Bahkan sampai Yesus naik ke surga lagi, mujizat masih ada. Karena Dia Allah yang kekal, Allah yang gak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan setiap orang selalu merindukan, selalu menginginkan, ingin mendapatkan namanya mujizat. Apalagi di saat-saat seperti ini, ya, kita butuh namanya mujizat dalam kehidupan kita. Di dalam segala hal, perkara kita butuh mujizat. Karena sekali lagi, manusia itu lemah, manusia itu banyak kekurangan, manusia enggak berdaya akan menghadapi segala sesuatu dalam dunia ini. Perlu kekuatan besar, perlu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal, bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, mungkin kita harus percaya bahwa yang bisa membuat mujizat itu hanya Tuhan Yesus. Di dalam Yesus gak ada mujizat. Mujizat hanya ada di dalam Yesus. Pujian tadi, dalam nama Yesus ada mujizat. Dan kita diberikan kuasa menyebut nama Yesus untuk mendapatkan mujizat itu. Dengan iman kita, dengan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi satu hal, bukan hanya kita percaya mujizat itu terjadi. Bukan saja hanya dengan iman mujizat itu terjadi kita dapatkan. Tidak. Di dalam iman ada gandengannya, ada tuntutannya yang harus kita mendapatkan mujizat itu. Bukan sekedar percaya saja, tapi percaya ya harus kita lakukan. Kita buktikan percaya itu. Sehingga dalam Yakobus pasal 2 katakan iman dengan perbuatan menghasilkan mujizat yang besar. Tapi sebaliknya, kalau iman tanpa perbuatan nol, gak ada mujizat dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita bukan sekedar iman, kita percaya kepada Yesus. Tapi ada tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Ada perbuatan yang nyata. Perbuatan iman itu yang nyata. Itulah yang bisa menghasilkan mujizat yang luar biasa. Itulah kenyataan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Iman, Pengharapan, dan Kasih menghasilkan mujizat yang luar biasa. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi sekali lagi bukan hanya iman. Tapi firman Tuhan katakan 3 hal ini yang akan membuat mujizat itu nyata. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman,
pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, tinggal ketiga hal yang ada sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terlebih di saat-saat akhir zaman ini. Ketiga hal ini yang harus kuat dalam kehidupan kita. Ketiga hal ini harus menyatu dalam kehidupan kita. Gak bisa berdiri sendiri-sendiri. Seperti tiga pilar yang kuat, yang menopang kita untuk membawa kita menuju dalam mukjizat itu. Tadi saya katakan bukan saja iman. Bukan sekedar percaya kita bisa mendapatkan mukjizat. Tapi di sini ada pengharapan, ada kasih. Kita sudah tahu bahwa iman itu secara umum iman itu adalah suatu percaya. Percaya kepada siapa? Kepada sesuatu yang dia anggap percaya. Sesuatu yang bisa mendatangkan mukjizat itu. Yang dia imani di dalam agamanya. Dan iman itu bukan saja ngomong soal agama. Sesuatu benda pun bisa orang mempercayai itu bisa mendatangkan kuasa. Ada yang namanya keris. Itu dipuja-puja, ini bisa mendatangkan kuasa. Karena orang ini berimannya kepada keris itu. Beberapa tahun yang lalu ramai dengan akik. Akik ini ada pengisiannya. Orang itu imannya kepada akik. Ada yang ke Nyai Roro Kidul. Imannya orang itu ke Nyai Roro Kidul. Iman itu membuat orang percaya bahwa dirinya sesungguhnya manusia itu tidak mampu, tidak berdaya, tidak bisa melakukan sesuatu tanpa tolongan yang lain, tanpa kuasa yang lain. Imannya dibawa ke hal sedemikian ini. Imannya dibawa kepada percaya itu yang bisa menolong itu. Sehingga sekarang masih banyak orang percaya dengan orang pintar, percaya dengan dukun, percaya dengan paranormal. Itu membuktikan bahwa manusia perlu mukjizat, perlu pertolongan pada sesuatu yang dia percaya, yang dia anggap bisa menolong. Nah, sedangkan saudara dan saya, iman kita sekali lagi hanya di dalam Yesus. Dan iman kita nyata, wujud, timbul, kelihatan. Itu hanya dalam kita mendengar dan mempercayai firman Tuhan. Iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Mendengar firman Tuhan, bukan katanya. Bukan ceritanya, tapi mendengar firman Tuhan. Sehingga iman itu nyata, terbit, muncul. Dan muncul itu menjadi kekuatan buat kita. Iman. Dan iman itu sesuatu yang untuk kita mendapatkan sesuatu. Makanya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Yang apa? Yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang benar-benar yang kita inginkan. Tadi kan saya ngomong, imannya kepada benda, imannya kepada keris, imannya kepada Nah, iman kita sekali lagi kepada Yesus. Ya. Memang benar seperti Ibrani 11, iman dari dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang kita inginkan nanti, yang kita butuhkan itu. Iman kita ke sana. Dan yang bisa memberikan semuanya itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Benar. Amin. Dan itu gak salah, saudara. Itulah iman kita. Tadi kan 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Sedangkan pengharapan sendiri, harapan itu adalah suatu keinginan untuk mendapatkan, untuk menerima sesuatu itu seperti iman kita. Sesuatu yang kita inginkan seperti iman kita, itu yang kita harapkan. Pengharapan itu. Ibrani 6 ayat 19.
Apa itu pengharapan? Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Iman kita begitu hebatnya, percaya sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita kepada Yesus itu yang kita harapkan itu. Seperti sahu, seperti jangkar yang gandol kepada Tuhan Yesus. Ya. Saudara, apakah keduanya ini bisa menghasilkan mukjizat? Apakah iman ditambah pengharapan bisa menghasilkan mukjizat? Yang pertama, kalau iman saja, apakah benar iman itu bisa menghasilkan mukjizat? Kalau kita sekedar percaya dan yakin kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya, sanggup memberkati saya, sanggup memulihkan saya, sanggup menyembuhkan saya, kenyataannya ada terjadi belum? Sekali lagi, 3 hal ini harus bersatu. Kalau hanya satu tok belum kuat. Kalau ditambah pengharapan belum kuat. Yang ketiga harus ada kasih. Kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4, itulah kasih yang harus kita ada dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megah diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, inilah kasih. Maka tadi saya bilang dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan kosong. Nah, perbuatannya apa? Inilah perbuatannya, saudara. Kasih. Dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan dan kasih yang paling besar adalah kasih. Artinya apa? Iman kita udah benar, pengharapan kita benar, seharusnya dikunci dengan kasih. Karena kasih yang paling besar. Karena kasih inilah yang akhirnya nanti menimbulkan suatu mukjizat yang nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita iman dan harapan belum dikunci sama kasih, seperti pintu yang terbuka, yang melompong, yang gak ada apa-apanya. Tapi kalau dari kunci sama kasih, menghasilkan kuasa yang luar biasa. Karena ketiganya selalu bekerja sama. Gak bisa dewe-dewe, gak bisa sendiri-sendiri. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini bekerja sama. Gak bisa sendiri-sendiri. Iman itu kuat. Kasih itu kuat. Pengharapan itu kuat. Ya. Nanti kita akan lihat buktinya. Apakah benar ketiga ini bisa mendatangkan mukjizat? Langsung aja kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Nanti sebelum kita lihat contohnya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Benar. Ya kan? Kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, sudah benar, sudah tepat. Enggak salah. Juru selamat manusia. Disambung dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Dan katakanlah kepada pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus. Ayat yang ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 2 hal, iman dan pengharapan bekerja sama tertuju kepada Allah. Jadi nggak bisa dipisah. Iman dan pengharapan itu bekerja sama. Tertuju kepada Allah yang kita rindukan, yang kita percayai itu. Yaitu Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita andalkan.
yang menaruh kita, harap kita kepadanya. Itulah iman kita. Bekerja sama dengan pengharapan, menaruh sungguh-sungguh menantikan apa yang kita harapkan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Apa yang kita rindukan dalam hidup ini. Sekarang bagaimana iman dan kasih itu? 1 Timotius pasal 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kasih itu dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan iman. Ayat yang ke-14, 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih, nanti kita akan lihat buktinya. Ketiga hal ini selalu berkait dan selalu menyatu. Sekali lagi saya katakan, nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa terpisahkan, nggak bisa berdiri sendiri. Saudara benar punya pengharapan, punya iman kepada Yesus, sudah nggak salah. Tapi seringkali banyak orang sudah melakukan ini, sudah berpuasa, sudah berdoa, sudah menangis, sudah percaya Tuhan pasti tolong. Tapi kenyataannya belum terjadi pertolongan itu. Belum terbukti pertolongan itu. Kok masih pancet seperti ini? Aku sudah ke gereja, aku sudah melayani, aku sudah berdoa, aku sudah percaya dengan sungguh-sungguh. Tapi mengapa kok belum terjadi? Mengapa kok belum terbukti? Ada enggak Tuhan itu? Berarti Tuhan meninggalkan aku. Berarti Tuhan lupa sama aku. Mengapa enggak ada perubahan dalam hidup ini? Mengapa masih ini terjadi terus? Enggak pernah habis masalah. Kenapa Tuhan enggak menolong? Aku sudah percaya Yesus pasti menolong. Aku sudah berdoa tiap malam. Satu hal yang kurang. Kasih. Karena kasih adalah terbesar. Kita lihat contohnya. Ketiga hal bisa berkata. Matius pasal 8. Matius pasal 8. Ayat 5. Matius pasal 8:5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang pria mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6. Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Sampai di sini dulu. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Tolong dibuka ayat yang kelima. Saudara perhatikan cerita ini. Ketika Yesus ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Saudara perhatikan, seorang perwira. Saudara bisa membayangkan? Saudara lihat dramanya Sambo, seorang bintang 2. Bagaimana dia membuat trik, bagaimana dia berkuasa, mengendalikan seluruh polisi se-Indonesia. Hanya bintang 2. Dan betapa ajudannya, Anda lihat berapa banyak ajudannya. Itulah perwira. Di sini dikatakan jelas seorang perwira. Dia berpangkat dan dihormati dan disegani. Yang kedua, dia pasti kaya raya. Ya.
Dan perwira ini mempunyai iman yang luar biasa. Dikatakan di sini ayat 6. Ayat 6. Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit. Dia bicara kepada Yesus. Dan dia tahu bahwa dia percaya kepada Yesus. Yesus itu bisa menyembuhkan. Dia percaya dengan imannya, dia percaya dengan sungguh-sungguh. Bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Makanya dia lari, dia mengandalkan kepada Yesus. Anda lihat perwira ini. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Dapat janji dari Tuhan Yesus. Sama dengan kita, firman Tuhan pasti menjanjeni buat kita. Dan firman Tuhan gak pernah gagal. Tapi kenapa belum terjadi? Kenapa belum terlaksana? Kita lihat cerita ini. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Tapi pertanyaannya, kapan? Kapan Yesus datang menyembuhkan? Kapan waktunya? Benar, Yesus datang. Ayat ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku sembuh. Saudara perhatikan. Dia menghargai Tuhan Yesus. Dia mengabulkan saja imannya dia kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia seorang perwira. Dia takjub dengan namanya Tuhan Yesus dengan luar biasa. Percayanya begitu luar biasa. Imannya begitu luar biasa kepada Yesus. Tuhan gak usah repot-repot. Wis katakan sesuatu aja lah. Mungkin pasti sembuh nanti hamba-Ku itu. Ya. Aku ini seorang perwira. Aku punya bawaan. Seperti aku nyuruh bawaanku, tak suruh ke sana pasti mau. Ajudanku tak suruh ke sana pasti mau. Saudara, dia menghargai Tuhan Yesus luar biasa. Dia menghormati Tuhan Yesus begitu luar biasa. Ini salah satulah iman dan pengharapan itu timbul kasih seperti ini. Kita lihat cerita selanjutnya. Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, iman ini sudah gede. Iman ini sudah besar. Pengharapannya udah jos, luar biasa. Dia yakinnya luar biasa sama Tuhan. Tuhan gak usah repot-repot, Tuhan bicara saja. Sampai Tuhan Yesus juga kagum. Oh, perwira ini luar biasa. Hebat perwira ini. Dia gak usah susah-susah. Aku datang untuk menjamah, gak perlu. Hanya berkata-kata dengan firman-Nya. Imannya luar biasa. Sampai Tuhan kagum. Aku belum pernah mendapati iman sebesar ini seperti orang Israel. Saudara, sekarang pertanyaannya, di mana kasihnya itu? Di mana kasihnya itu? Di mana kasihnya? Kembali ke ayat 5. Ayat 5. Ketika Yesus Kapernaum datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya. Ayat 6. Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit. Perhatikan di sini. Hambaku berbaring karena sakit. Seorang perwira, saudara. Pembantu Nelo diperhatikan. Hambanya itu diperhatikan. Orang ini kan gak ada harganya, pembantu ini. Bagi perwira ini. Hamba ini bar loro ya wis mati ya wis, engko ganti aku enggak pembantu lagi. Kan bisa. Dia kaya, dia seorang perwira. Tapi kenapa hamba ini diperhatikan? Itulah kasih. Itulah kasih. Itulah kasih. Dia punya segalanya. Tapi hamba ini, dia datang kepada Yesus. Bukan menolong keluarganya. Bukan menolong sanak familinya. Bukan untuk menolong anaknya. Bukan untuk menolong dirinya naik pangkat. Tidak.
Datang kepada Yesus untuk minta tolong hambanya, pembantunya ini. Orang yang tidak ada harganya. Inilah kasihnya. Perwira ini hebat, imannya sudah luar biasa. Pengharapannya, keyakinannya pada Tuhan luar biasa. Dan ditambah dengan kasihnya yang luar biasa kepada seorang hamba. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi buat hamba ini. Ayat 11 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan kedapatan retak gigi. Saudara, ayat 11 dan 12. Inilah orang yang hanya mengandalkan iman tanpa kasih. Dia akan mendapatkan sanksi seperti ini. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tidak. Tapi orang yang berbuat kasih itu yang melakukan firman Tuhan yang akan diselamatkan. Tuhan, aku sudah buat mujizat, aku sudah menyembuhkan, aku sudah beribadah, aku sudah kasih perpuluhan banyak. Aku sudah melayani, sudah berkorban tenaga dan waktu dan keuangan. Tapi bukan itu yang diselamatkan. Tapi orang yang melakukan kasih itu yang diselamatkan. Ini bukti bahwa iman, harap, dan kasih luar biasa buat kehidupan kita. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mujizat terjadi. Karena iman, harap, dan kasih. Sekali lagi, kalau hanya iman kok masih tanda tanya. Seperti Yakobus katakan pasal 2 nanti saudara baca. Iman tanpa perbuatan nol, kosong. Seperti gong berbunyi nyaring, gak ada isinya. Tapi iman setiap perbuatan menghasilkan dahsyat. Seringkali kita mengandalkan iman saja. Dengan berdoa. Mengandalkan dengan kesetiaan aku melayani. Tapi kasihnya ada enggak? Di mana kasih itu? Makanya 1 Korintus 13:13, kasih itu yang paling besar. Karena apa? Itu yang paling sulit dilakukan oleh setiap manusia. Contohnya perwira ini, kalau dia seorang hamba ngapain tak reken? Aku cari pembantu hamba lain bisa. Lebih baik dari ini, lebih pintar dari ini bisa. Tapi perwira ini luar biasa. Dia sayang dengan hamba ini. Karena kasih. Kasih. Bukan saja sekedar iman kepada Tuhan Yesus. Tapi kasih ini yang menghasilkan kuasa yang luar biasa buat perwira ini. Bahkan menjadi mujizat buat keluarganya. Dan hambanya disembuhkan. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Seberapa besar imanmu? Kamu mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Seberapa besar pengharapanmu? Dan yang terakhir, adakah kasih dalam hidupmu? Adakah kasih? Memang di saat akhir zaman Matius pasal 24 katakan, kasih akan manusia semakin hari semakin luntur. Itu bukti akhir zaman. Manusia saling tidak peduli satu sama lain, sepenting aku maju. Dan kasih itu hilang. Dan bagaimana bisa ada mujizat dalam kehidupan kita kalau kita nggak ada kasih? Tadi Matius pasal 8 ayat 11 dan 12 itulah sanksi, hanya orang beriman saja. Saya bacakan ulang. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Itu yang percaya. Sedangkan anak-anak kerajaan akan dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap karena dia hanya beriman kepada Allah. Kasihnya enggak terbukti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita yang sudah punya iman yang benar, yang enggak salah, yang seringkali kita sudah berdoa berkali-kali kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan itu bisa menolong, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, bahwa Tuhan bisa memulihkan. Kita berharap sama Tuhan benar.
Tapi sekarang mari kita tambahkan kasih itu. Kasih itu kepada Tuhan. Tuhan kita itu besar. Dia nggak pernah ingkar janji saya, dia selalu menepati janji itu. Makanya iman kita harus sepakat. Artinya sepakat apa? Allah itu kasih, iman kita juga sepakat. Iman kita juga punya kasih sama Tuhan adanya, sama adanya. Karena Allah itu kasih adanya. Mari saat ini timbulkan kasih itu. Biar mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Yesus. Dari iman yang bisa menolong kita. Bukan sekedar pengharapan yang bisa membuat mujizat dalam kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih yang bisa membuat mujizat nyata dalam kehidupan kita. Siapa yang ingin dipulihkan kehidupannya? Siapa yang ingin diberkati sama Tuhan? Siapa yang ingin disembuhkan sama Tuhan? Berapa kali engkau sudah berdoa sama Tuhan? Engkau meminta, berseru sama Tuhan. Hanya dengan iman, percaya. Tapi saat ini Tuhan mau tunjukkan kasih itu. Tunjukkan kasih kepada siapapun yang ada di sekitar. Perwira ini bukan untuk menguntungkan diri sendiri. Dia tidak minta sama Tuhan untuk memberkati, untuk menyembuhkan keluarganya, untuk menolong jabatannya. Tidak. Tapi perwira ini datang kepada Tuhan karena dia mengasihi hambanya, mengasihi pembantunya. Seorang yang tidak berharga mungkin cari penggantinya dengan mudah dia dapatkan. Tapi karena kasih itu yang dikerjakan oleh Allah, sehingga dia melakukan itu. Dia menghampiri Yesus dengan iman. Dia punya pengharapan dengan Yesus. Dengan berkata saja, Tuhan, pembantuku pasti sembuh. Itulah pengharapannya. Tapi dengan kasihnya, sehingga terbukti mujizat itu nyata. Haleluya. Engkau yang layak menerima segala kesempatan. Engkau yang termulia. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allahku yang selalu menyertai. Kau Allahku yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-Nya. Maka saat ini Tuhan, kami boleh mengangkat tangan kami. Kami bersyukur atas kebaikan, atas kasih, dan kami percaya Engkau melihat tangan kami yang terangkat saat ini. Engkau memegang dan tanganmu terulur untuk kami. Maka sekarang kita cepat kasih Tuhan pulang dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kamu, yang selalu menjagai, melindungimu, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kedua kali. Dengan kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus dengan luar biasa. Percayanya begitu luar biasa. Bukan menolong sanak familinya, bukan untuk menolong anaknya, bukan untuk menolong dirinya naik pangkat. Tidak. Datang kepada Yesus untuk minta tolong hambanya yang pembantu. Nah, orang yang hanya mengandalkan iman, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tidak. Aku sudah melayani, sudah berkorban tenaga dan waktu dan keuangan, tapi bukan itu yang diselamatkan.